Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran puisi ini adalah agar kita mampu menentukan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita mampu menyimpulkan unsur-unsur dan makna puisi dengan tepat. Jadi, garis besar pembahasan kali ini adalah tentang pengertian, ciri, unsur pembangun puisi, dan menyimpulkan unsur serta makna puisi. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Nah, istilah puisi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, kita mungkin suka membaca puisi atau kita juga suka untuk menulis puisi. Nah, baiklah kita akan ke pengertian puisi terlebih dahulu. Pengertian puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, atau pengaguman dalam bahasa yang indah. Puisi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya. Berikut ini merupakan ciri dari puisi. Yang pertama adalah mempunyai rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam bait saja maupun pada akhir bait saja yang berdekatan. Kemudian ciri yang kedua adalah mempunyai irama. Ciri yang ketiga adalah memperhatikan diksi atau pilihan kata. Ciri yang keempat adalah menggunakan bahasa yang padat makna, dan ciri yang keenam adalah memperhatikan bentuk atau tipografi. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi disebutkan struktur pembangun puisi. Nah, struktur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik adalah yang dapat dilihat secara jelas atau dapat diamati secara jelas. Sementara itu, struktur batin puisi merupakan struktur yang berhubungan dengan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Nah, berikut ini kita akan paparkan pengertian dari struktur fisik dan struktur batin puisi. Yang pertama adalah struktur fisik puisi, dapat diamati dengan jelas. Nah, struktur ini merupakan unsur pembangun yang bersifat fisik atau tampak pada susunan kata-kata pada puisi. Nah, baik. Struktur fisik puisi yang pertama itu adalah diksi. Nah, diksi itu adalah merupakan pilih kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam isinya. Nah, pilihan kata-kata dalam puisi ini berkaitan dengan makna, rima, dan urutan kata pada puisi. Oleh sebab itu, kata-kata yang disajikan dalam puisi harus dipilih dengan cermat. Kemudian, struktur fisik yang kedua adalah imaji. Nah, imaji merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dalam puisi dibagi dalam 3, yaitu imaji suara atau auditif. Yang kedua adalah imaji penglihatan, dan imaji ketiga adalah imaji peraba atau taktil. Nah, imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dialami penyair. Kemudian, struktur visi yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat diungkapkan dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, dan juga bisa dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya menyimpulkan sesuatu. Contohnya penggunaan sesuatu pada buku yang mewakili ilmu, matahari yang dapat mewakili harapan, dan jabat tangan yang mewakili sikap hormat. Nah, kemudian struktur fisik puisi yang keempat adalah bahasa figuratif atau yang disebut dengan majas.
Nah, majas ini merupakan bahasa yang mengandung makna kias. Menurut bahasa Indonesia, ini adalah suatu melukis sesuatu atau menyamakan sesuatu yang lain atau kiasan. Biasa majas dapat meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif membuat puisi kaya akan makna. Beberapa majas yang mungkin sering digunakan dalam puisi adalah majas personifikasi, majas hiperbola, metafora, dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi kita bisa bahas lain kali, oke? Nah, struktur fisik yang kelima adalah tata wajah atau fotografi adalah tatanan kata, kalimat, lirik, dan bait dalam puisi. Bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah, di tepi kiri dan tepi kanan, maupun membentuk bentuk yang tertentu. Bahkan ada loh puisi yang berbentuk hati, zigzag, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita akan membahas struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi merupakan unsur membangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, yang pertama, tema. Nah, tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Nah, gagasan pokok tersebut menjadi pedoman penyair dalam pengungkapan isi puisi. Tema yang dapat digunakan dalam puisi antara lain ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan juga politik. Nah, kemudian struktur batin puisi yang kedua adalah perasaan. Perasaan penyair dapat diungkapkan melalui puisi. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, sedih, haru, marah, ketakutan, putus asa, dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga adalah nada dan suasana. Nah, penyair mempunyai sikap tertentu nih untuk membaca, dan sikap itu dapat diungkapkan dalam nada sehingga dapat diciptakan atau tercipta nada puisi yang merupakan seperti protes, sedih, bahagia, atau memuji. Nah, yang keempat adalah amanat. Nah, dapat disebut dengan pesan atau yang tersebut dengan kesan yang didapatkan oleh pembaca setelah membaca puisi. Nah, amanat ini biasanya ditemukan sendiri dengan seorang pembaca dengan adanya puisi tersebut. Nah, itulah tadi. Sekian dulu ya pembahasan mengenai puisi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.